Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan, Program Studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada program baru yaitu Speaking Box. Kita akan mengajak para anak muda dan mahasiswa real untuk berpikir kritis mengenai isu-isu terkini, bisa dari lingkungan, perkotaan, dan sebagainya, dan bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikannya. Nah, sebelum ke sesi berikutnya, lebih baik kita mengawali kegiatan ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Kali ini kita akan membahas permasalahan yang terjadi khususnya di dalam perkotaan, yaitu kemacetan lalu lintas. Kita sering ketahui bahwa di setiap kota itu pasti pernah mengalami adanya kemacetan lalu lintas, apalagi di kota-kota besar dan sibuk seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan kota-kota besar lainnya. Nah, kemacetan lalu lintas itu sendiri biasanya disebabkan karena banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan yang telah tersedia. Nah, apa sih dampak yang terjadi jika adanya permasalahan ini dan bagaimana solusi kita untuk mengatasinya? Untuk itu, kita akan bersama-sama membahas mengenai permasalahan kemacetan lalu lintas di kota kita masing-masing. Nah, sebelum itu kita lebih baik untuk perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Clara Angelina Kusuma Dewi, mahasiswa Real Angkatan 2020 Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Dan di sini ada ketiga teman saya yang akan memperkenalkan diri. Halo, saya Randy, saya asal dari Surabaya. Nama saya Robertus Vigo Gigi Prasetyo, asal kota saya di Kabupaten Wonogiri. Halo semuanya, nama saya Pascalis Boniran Timoro, mahasiswa Real 2020. Saya berasal dari Jakarta. Kali ya teman-teman, ternyata kita berempat berasal dari kota yang berbeda. Aku mau tanya ke kalian tentang kota kalian masing-masing. Kota kalian sendiri itu sering nggak sih terjadi kemacetan lalu lintas? Biasanya itu terjadi pada saat tertentu seperti jam pulang kerja, atau jam berangkat kerja, atau malah setiap waktu itu terjadi. Untuk di Jakarta, kemacetan itu susah diprediksi, tetapi lebih sering terjadi pada saat jam berangkat kerja ataupun jam pulang kerja. Tidak ada kemacetan di kota Wonogiri, tapi bila ada itu ada di jam sibuk. Di Surabaya sendiri macet pada saat pagi hari, pada saat semuanya berangkat untuk bekerja, dan sore hari pada saat penduduknya pulang bekerja. Nah, kalau di kota aku, yaitu di Semarang, jalanan itu macet terutama pada jam pulang kerja dan jam berangkat kerja.
dan di jalanan utama itu biasanya juga macet. Apalagi kalau weekend. Nah, sekarang itu banyak keluarga dan juga anak muda yang menghabiskan waktu di luar rumah pada saat weekend itu. Jadi, keadaan jalan semakin ramai sehingga bisa memicu adanya kemacetan lalu lintas. Nah, kalau menurut kalian, penyebab adanya kemacetan lalu lintas di kota kalian itu apa sih? Secara umum, kemacetan di Jakarta disebabkan oleh volume kendaraan yang sudah melebihi kapasitas volume jalan. Ini disebabkan karena Jakarta merupakan pusat perekonomian, sehingga masyarakat dari kota-kota lain seperti Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Bogor itu datang juga ke Jakarta, yang mengakibatkan penumpukan kendaraan di Jakarta. Di kota Wonogiri sendiri pun tidak ada kemacetan karena jumlah penduduknya tidak terlalu padat dan banyaknya penggunaan transportasi umum. Penyebab terjadinya macet di Surabaya sendiri karena volume kendaraan yang setiap tahunnya semakin meningkat. Menurut kalian, dengan adanya kemacetan lalu lintas itu, dampak apa sih yang kita rasakan? Dampak yang dirasakan pada saat macet sih yang pastinya ya tidak senang, terus bisa terlambat ke tempat tujuan, membuang waktu juga. Kalau macet pada saat siang hari di Surabaya cukup panas. Kalau di Semarang sendiri, aku sering nemuin masyarakat yang masih parkir di tepi jalan. Nah, ada yang motor, ada juga yang mobil, dan itu bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas di jalan tersebut. Kalau di kota kalian, itu terjadi atau tidak? Bagaimana tanggapan kalian? Untuk parkir liar, tentu saja di Jakarta itu masih ada. Itu juga sering menyebabkan kemacetan di Jakarta itu sendiri. Untuk di kota Wonogiri sendiri, parkir secara liar itu tidak ada. Di pinggir-pinggir jalan tidak ada sama sekali. Di Surabaya sendiri masih ada beberapa tempat yang terdapat parkir liarnya, tetapi parkir liar ini tidak mempengaruhi kondisi lalu lintas yang ada. Di Semarang, transportasi umum yang ada yaitu ada angkot, bis umum, dan juga BRT. Untuk perawatannya sendiri itu ada yang masih baik dan juga ada yang masih buruk. Nah, itu kebanyakan dari angkot dan juga dari bis umum. Tetapi kalau di Semarang, bis umum itu sudah jarang ditemui. Nah, kalau di kota kalian, transportasi umum apa aja yang ada? Dan gimana keadaannya? Apakah terawat atau tidak terawat? Untuk transportasi umum terdapat beberapa jenis transportasi umum di Jakarta. Ada KRL, MRT, LRT, Transjakarta, angkot, dan bis umum. Untuk kondisinya, kalau MRT dan LRT itu pasti baik karena baru dibangun. Lalu untuk Transjakarta, armada yang digunakan itu selalu diremajakan, sehingga armada-armada yang sudah tua itu jarang digunakan. Tetapi untuk bus umum dan angkot, terkadang kondisinya masih ada yang tidak terawat. Nah, menurut kalian, masyarakat yang tinggal di kota asal kalian lebih banyak yang memilih untuk naik kendaraan umum atau naik kendaraan pribadi? Di Jakarta sendiri, penggunaan kendaraan umum itu sudah banyak digunakan oleh warganya. Tetapi, penggunaan kendaraan pribadi itu juga tetap banyak dikarenakan armada dari kendaraan umum itu sendiri tidak mencukupi kebutuhan dari warga DKI Jakarta ataupun daerah sekitarnya. Kota saya di Wonogiri sendiri pun masih banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan transportasi pribadi. Surabaya sendiri masih banyak penduduknya memilih untuk menggunakan transportasi pribadi sebagai kendaraan mereka untuk berjalan-jalan atau menuju ke tempat sesuatu. Kalau kalian sendiri lebih memilih untuk naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi? Untuk saya sendiri, saya lebih suka menggunakan kendaraan pribadi. Dikarenakan ada beberapa tempat yang tidak terjangkau oleh kendaraan umum. Lalu alasan lainnya adalah menghemat waktu, karena kendaraan umum di Jakarta itu memiliki jalur yang sudah diatur. Terkadang untuk mencapai satu tujuan itu menggunakan jalur yang lebih jauh dan memutar, sehingga itu memakan waktu yang lebih lama.
Saya pribadi senang memilih kendaraan umum karena mengurangi resiko tingkat kemacetan. Jika lebih memilih transportasi umum atau transportasi pribadi, saya lebih memilih transportasi pribadi karena yang pertama tidak ada jalur transportasi umum yang mengarah ke rumah saya. Jadi saya lebih memilih untuk menggunakan transportasi pribadi. Kenapa kalian memilih itu? Alasan saya yaitu untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan, dan tentunya sangat menghemat biaya dalam transportasi. Saya sendiri mau untuk menggunakan transportasi umum karena biaya yang dikeluarkan cukup murah. Di Surabaya sendiri untuk membayar transportasi umum hanya menggunakan sampah saja berupa botol plastik yang telah kita gunakan. Menurut kalian, solusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi adanya kemacetan lalu lintas di kota kalian masing-masing? Saran saya untuk Jakarta dalam mengatasi kemacetan adalah dibuatnya peraturan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga masyarakat dapat beralih menggunakan kendaraan umum. Tetapi itu perlu juga ditunjang dengan penambahan armada transportasi umum yang ada saat ini. Dikarenakan pada saat ini selama jam berangkat kerja dan jam pulang kerja atau jam-jam krusial, transportasi umum yang ada di Jakarta walaupun banyak jenisnya tetap saja selalu penuh. Dan juga transportasi umum di Jakarta perlu ditingkatkan kenyamanannya dan keamanannya, sehingga masyarakat menjadi lebih tertarik untuk menggunakan transportasi umum. Hal yang bisa saya lakukan untuk mengurangi kemacetan adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memilih untuk menggunakan kendaraan umum atau transportasi umum. Solusi saya yaitu dengan cara mengurangi kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Nah, kita kan udah bareng-bareng nih diskusi sama Aron, Randy, dan juga Viko. Dari sini aku bisa nyimpulin bahwa kemacetan lalu lintas itu terjadi di kota kami, terutama pada saat jam berangkat kerja dan jam pulang kerja, terutama di kota Jakarta. Kemacetan lalu lintas di kota Jakarta itu tidak dapat diprediksi karena banyaknya masyarakat dari luar kota datang ke Jakarta untuk bekerja dan beraktivitas. Contohnya Kota Tangerang, Bogor, dan juga Bekasi. Nah, di kota kami, kendaraan umum itu sudah banyak digunakan oleh masyarakat, apalagi di kota Wonogiri. Karena masyarakatnya yang tidak padat dan juga jumlah armada transportasi umum yang cukup, itu membuat masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Dengan menggunakan transportasi umum, kita itu juga dapat hemat. Yang tadi dikatakan Randy, di Surabaya sendiri itu kita hanya membayar dengan menggunakan sampah saja saat ingin naik transportasi umum di Surabaya. Tapi dengan untuk perjalanan yang terbatas itu menjadikan masyarakat lebih memilih naik kendaraan pribadi dibandingkan dengan naik transportasi umum. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kemacetan lalu lintas di kota kami yaitu mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan transportasi umum, disertai dengan penambahan jumlah armada dan juga rute perjalanan transportasi umum, serta meningkatkan kenyamanan pada transportasi umum yang telah tersedia di kota kami masing-masing. Tidak terasa, diskusi kita kali ini tentang kemacetan lalu lintas sudah selesai. Saya pribadi mengucapkan terima kasih pada Aron, Randy, dan juga Viko atas ketersediaannya untuk bersama-sama dengan saya membahas isu terkini yaitu kemacetan lalu lintas di kota kita masing-masing. Apabila ada saran atau ada yang ingin disampaikan, dapat ditulis di kolom komentar. Apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.